Bismillah. Identitas nasional. Pada pembahasan identitas nasional, ada 4 sub pembahasan. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Yang kedua, karakteristik identitas nasional. Yang ketiga, faktor pembentuk identitas nasional. Dan yang terakhir, bentuk identitas nasional Indonesia. Subbab yang pertama, pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Secara etimologi, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri, atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau sesuatu yang membedakannya dengan bangsa lain. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Pengertian bangsa menurut sosiologis antropologis yaitu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan merasa kesatuan agama, bahasa, ras, dan adat istiadat. Sedangkan bangsa dalam pengertian politik ialah masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah dan tunduk terhadap kedaulatan negaranya. Dengan demikian, nasional merujuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, fisik, cita-cita, dan tujuan. Maka, dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Berdasarkan pengertian tersebut, setiap bangsa di dunia pasti memiliki identitas tersendiri yang sesuai dengan karakter dan ciri khas bangsa tersebut. Sub pembahasan yang kedua, karakteristik identitas nasional. Identitas setiap manusia ditentukan oleh ruang hidupnya. Secara alami akan berakulturasi dan membentuk ciri khas dalam norma kehidupan. Dalam antropologi, identitas merupakan suatu sifat khas yang menerangkan sesuai dengan kesadaran diri, golongan, komunitas, dan negara sendiri. Identitas meliputi nilai, norma, dan simbol ekspresi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial untuk menghadapi kekuatan luar yang menjadi simbol ekspresi tindakan pada masa lalu, sekarang, dan mendatang. Kohesivitas adalah suatu norma sosial yang mengikatkan individu dengan kelompoknya atau hal apa saja yang dapat menyatukan antar anggota tiap kelompok, keterkaitan anggota terhadap kelompok. Contohnya seperti minuman sirup. Pada awalnya, sirup, gula, dan air merupakan unsur-unsur yang terpisah satu sama lain. Akan tetapi, setelah diaduk dengan rata, maka akan jadi segelas sirup yang utuh. Nasional berasal dari bangsa sendiri atau meliputi diri bangsa. Maka identitas nasional Indonesia ialah jati diri yang membentuk bangsa, yaitu berbagai suku bangsa, agama, bahasa Indonesia, budaya nasional, wilayah Nusantara, dan ideologi Pancasila. Jati diri bangsa merupakan totalitas penampilan bangsa yang utuh, dengan muatan dari masyarakat sehingga dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Mengukuhkan jati diri bangsa merupakan usaha yang sangat dibutuhkan karena sebagai akar dalam keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Subbab pembahasan selanjutnya adalah faktor pembentuk identitas nasional. Lahirnya suatu identitas nasional bangsa pasti memiliki ciri khas, sifat, serta keunikan tersendiri yang sangat didukung oleh faktor-faktor pembentuk identitas bersama suatu bangsa, meliputi yang pertama, primordial. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan, darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua, sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Ideologi doktriner adalah ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi itu, dirumuskan secara sistematis, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat
oleh aparat partai atau aparat pemerintah. Sebagai contohnya adalah komunisme. Yang ketiga, tokoh. Kepemimpinan daripada tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya tanpa menghilangkan keterkaitannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri ke dalam suatu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Solidaritas adalah rasa kesatuan kepentingan, rasa simpati sebagai salah satu anggota dari kelas yang sama, atau bisa diartikan perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama. Yang keenam, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, kelembagaan. Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Birokrasi adalah sebuah tatanan kerja organisasi, umumnya besar dan kompleks, dengan banyak lapisan hierarki, aturan formal, dan peran khusus dengan tujuan menjalankan fungsi administrasi. Hierarki adalah suatu susunan hal, objek, nama, nilai, kategori, dan sebagainya, di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di atas, bawah, atau pada tingkatan yang sama dengan yang lainnya. Secara abstrak, sebuah hierarki adalah sebuah kumpulan yang disusun. Subbab yang terakhir adalah bentuk identitas nasional Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk identitas nasional Indonesia yang meliputi bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia. Yang pertama, bendera Indonesia yaitu sang saka merah putih. Warna merah berarti berani, warna putih berarti suci, merah berarti berani yang melambangkan tubuh manusia, putih berarti suci yang melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia. Bendera sang merah putih dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati yang merupakan istri Presiden Soekarno. Yang kedua, bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari rumpun Melayu yang tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa berhubungan. Bahasa tersebut telah dipergunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Perkembangan bahasa Melayu mendorong tumbuhnya rasa persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia. Komunikasi antara perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu, sehingga secara sadar para pemuda yang bergabung dalam perkumpulan itu mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia diangkat dan diikrarkan pada Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, bangsa Indonesia telah sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Ketentuan bahasa Indonesia
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Pada tanggal 13 Juli 1945 dalam rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar 1945, salah seorang anggota panitia bernama Prada Harahap mengusulkan tentang lambang negara. Tanggal 16 November 1945 baru dibentuk Panitia Indonesia Raya. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara. Panitia Indonesia Raya diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dengan Sekretaris Umum Muhammad Yamin. Yang keempat, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara. Yang kelima, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia dan identitas nasional. Dan yang keenam, kebudayaan daerah. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang berjumlah 1.340 suku bangsa. Jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 724 bahasa. Jumlah budaya yang ada di Indonesia berjumlah 7.241 karya budaya. Dan jumlah ras di Indonesia ada 4, yaitu Papua, Melanozoid, Negroid, Wedoid, dan Melayu Mongoloid. Masyarakat Indonesia mendiami pulau-pulau, berbicara dalam beragam bahasa, serta mempunyai budaya daerah. Kemudian budaya daerah ini ditetapkan sebagai budaya nasional dan identitas nasional.